Halo guys, balik lagi sama gue Vanus. Kali ini gue bakal menceritakan tentang pengalaman gue selama di rolling ke 3 museum, yaitu Museum Prasasti, Juang 45, dan Museum MH Tamrin. Tetapi sebelum kita menuju topik bahasan yang akan gue bahas, jangan lupa untuk like dan komen, serta jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi yang ada di bawah sini, supaya kalian tidak pernah ketinggalan info-info yang bakal gue bagikan atau updatean-updatean yang akan gue bagikan di postingan selanjutnya. Baik, langsung aja kita ke bahasan kita yang pertama ya, langsung. Baik guys, langsung aja ya. Jadi gue bakal menceritakan tentang pengalaman gue ketika di rolling ke Museum MH Tamrin. Letaknya MH Tamrin sendiri atau Museum MH Tamrin sendiri letaknya itu di Jalan Kenari 2 nomor 15. Kalau kalian naik Transjakarta, kalian itu harus turun di halte Salemba UPI dan jalan sekitar 15 menit ke arah Jalan Kenari. Nggak terlalu jauh kok tempatnya. Nanti misal dari halte itu, halte Salemba UI, kalian lurus aja, lurus sampai ada gang, nah tuh belok kiri. Nah ntar tuh lurus ikutin jalannya aja, ntar di ujung jalan itu nanti kalian akan melihat patung Bapak MH Tamrin, patung keseluruhan, yang sedang bawa buku dengan menunjuk ke arah depan serta berjalan seperti itu. Ada patungnya nanti di depan situ. Nah, gue di rolling di Museum MH Tamrin ini atau di Prasjotam ya, itu selama masing-masing itu selama 4 hari. Di Museum MH Tamrin 4 hari, di Museum Juang 45 juga 4 hari, serta di Museum Prasasti itu 4 hari juga. Kenapa sih kita harus di rolling ke 3 museum ini? Itu fungsinya adalah setiap akhir PKL itu selalu ada kegiatan di mana seluruh anak PKL-nya itu diwajibkan untuk bisa mendapatkan pengalaman atau teknik pemanduan di 3 museum ini, supaya agar ketika kita selesai PKL kita bisa mempromosikan 3 museum ini ke seluruh masyarakat, supaya masyarakat tuh bisa tahu bahwa itu nggak cuma museum kesejarahan itu nggak cuma museum hotel aja atau museum sejarah Jakarta itu sendiri, tapi ada museum prasasti, museum Juang 45, atau museum MH Tamrin sendiri. Jadi itu nggak cuma satu museum doang, tapi itu ada banyak. Nah, di hari pertama kita itu cuma pokoknya kita datang, gua sama temen gua berdua itu datang, kita salaman sama satpam, terus kita disuruh nunggu di perpustakaan. Di hari itu sih kayaknya kita nggak terlalu pusing-pusing banget ya. Nah, terus juga kita masih nyari materinya, tapi sebelumnya sih kita udah dikasih materinya, tapi materinya itu belum lengkap. Jadi di hari pertama sih kita cuma keliling biasa di ruang koleksi sih itu nggak terlalu kayak museum sejarah Jakarta ya. Dia kecil tapi kalau kalian datang sendiri kalian akan bener-bener lebih tahu sebenarnya di balik walaupun ruangannya kecil, tapi setiap koleksinya itu harus dijelaskan, artinya itu mempunyai nilai sejarahnya masing-masing. Jadi itu nggak cuma sedikit lah paling materinya, tapi kalau kalian lebih dalam lagi atau lebih memahaminya lebih dalam, itu kalian akan tahu bahwa sesungguhnya materi sejarahnya itu lebih kental atau lebih banyak. Oke, di hari pertama sih gua nggak terlalu nggak terlalu banyak kegiatan, cuma kita kadang-kadang sesekali keliling buat ngapalin koleksi atau materi-materi sejarah koleksinya sendiri, karena kita belum dapat materi sama sekali dari museumnya.
Tapi di hari sebelumnya kita memang dapat materi itu dari teman-teman yang udah pernah PKL di Prasjotam, tetapi materinya itu belum terlalu lengkap. Nah, jadi kita itu ngerangkum sendiri, kita keliling sekalian ngerangkum materi-materi sejarahnya. Nah, dan juga gue sekalian ke toiletnya. Toiletnya benar-benar bersih guys. Lu kalau datang ke sana pasti yang lu lihat, yang lu nilai pertama kali itu pasti toilet. Soalnya kenapa? Toiletnya bersih. Sumpah asli. Lu kalau gua rating itu bintang 5 asli. Jujur sih, bersih banget. Nah, di hari pertama ini juga gua nggak terlalu ribet-ribet banget ya, atau nggak terlalu banyak kegiatan banget. Cuma gua ngapalin materinya, makan terus itu semua di perpustakaan gua. Terus juga di siang harinya gua tuh ngejaga loket atau pintu masuk sama teman gua. Nah, gue ngejaga di situ jam 2 lah, setengah 2 mungkin, setengah 2 sampai pulang. Gue jaga loket. Nah, di sini ada yang unik guys. Lo kalau mau tahu, pengunjung di Museum Ahmad Tamrin itu sedikit, sangat sedikit. Sekalipun ada 10 orang, itu rekor. Karena memang sedikit yang mengunjung berkunjung sana. Mungkin karena faktor lokasinya yang terpencil dan jarang ada yang tahu. Karena pas kita sampai ke Salemba UI, gue sama temen gue nanya ke pedagang-pedagang di situ, Pak, ada yang tahu nggak Pak, Museum MH Tamrin itu di mana? MH Tamrin. Mereka malah nunjuk ke jalan MH Tamrin, bukan ke Museum MH Tamrinnya. Jadi kita langsung aja tuh nyari di Maps, baru ketemu. Memang sih sangat terpencil. Jadi gue harap sih dengan video ini gue bisa mempromosikan Museum Ahmad Tamrin itu sendiri. Jadi tolong guys, gue mohon sama kalian, tolong kunjungin Museum Ahmad Tamrin, karena kalian akan bisa mengetahui dan memahami sejarah dari Bapak Ahmad Tamrin sendiri, silsilahnya atau mungkin karirnya. Itu benar-benar berguna banget guys. Sumpah berguna banget. Kalau lu pengen memahami sejarah Bapak Ahmad Tamrin, kalian bisa datang ke Museum Ahmad Tamrin. Jika kalian butuh guide di Museum Ahmad Tamrin, gue siap selalu. Kalian tinggal telepon gue, atau kalian bisa chat gue melalui media sosial gue yaitu IG. Kalian misalkan kalian, Bang atau Kak, gue butuh guide nih Kak, gue siap nemenin lu di Museum Ahmad Tamrin. Menurut gue sih, buat gue membagikan sebuah ilmu atau membagikan sebuah sejarah kepada orang lain itu adalah sebuah berkah tersendiri. Di hari keduanya sih gue di hari kedua itu hari Selasa ya. Hari Selasa masih ada yang nggak masuk. Jadi terus ditambah lagi katanya ada Kasatpol Museum Sejarah Jakarta mau datang ke Museum Ahmad Tamrin. Jadi kita semua disuruh jangan berisik, karena nanti siang itu akan ada Kasatpol Museum Sejarah Jakarta dan kegiatan BIMTEK itu jam 1. Tapi ternyata sampai siang itu Kasatpol Museum Sejarah Jakarta itu belum datang, dan kegiatan BIMTEK juga itu ditunda ke hari berikutnya. Memang bete banget. Tadinya kita udah ngapalin keras-keras, atau sungguh-sungguh ya kita ngapalin, tapi malah ditunda. Kegiatan BIMTEK juga ditunda, kita jadi harus ngapalin sendiri lagi. Terus juga Kak Vivaldi ya, pembimbing kita itu bilang kalau pengen beli makan izin dulu, atau satu-satu atau 2 orang. Terus kalau mau keliling, lihat situasi. Kalau misalkan ada kasatpolnya jangan keliling, pokoknya lihat situasi aja, kayak gitu sih kata dia. Nah, di hari ketiga ini kita ada kegiatan BIMTEK. Nah, terus juga kita terlebih dahulu opening ya, Kak Vivaldi terlebih dahulu opening, yaitu menyambut kita. Itu kan kita di sini PKL atau di rollingnya itu sama SMK Pandawa. Jadi Pandawa itu ada 9 orang.
sedangkan SMK 9 itu ada tiga orang. Itu tuh jumlah seluruhnya itu 12. Nah, Kak Valdi, ada Mbak Eva juga, Mbak Eva dan Kasapel dari Museum Mh Tamrin sendiri. Tapi Kasapelnya yang ini tuh beda, dia tuh laki-laki yang sekarang. Yang kemarin kan perempuan, Ibu Mita. Sekarang ganti lagi Kasapelnya. Nah, Kasapelnya terlebih dahulu menyambut kita. Karena kita baru PKL di Museum Mh Tamrin. Memang sih penyambutannya harusnya sebelum-sebelumnya. Tapi karena Kasapel Museum Sejarah atau Kasapel UPM Museum Sejarah Jakarta datang ke Museum Mh Tamrin, jadi itu ditunda. Nah, setelah itu kita BIMTEK dengan Kak Vivaldi. Kak Vivaldi menjelaskan sejarah-sejarah koleksinya, dan juga kita bertanya, dan yaitu bertanya apa aja sih yang harus dijelaskan dan seperti apa sih uji komnya. Kak Vivaldi bilang, dia menjawab seperti ini, dia bilang kalian hafalin aja semua, harus sesuai sejarahnya, dan di sini itu tidak ada kegiatan uji kom tapi evaluasi lebih disebutnya. Di Prasjotam itu evaluasi. Dan setelah kegiatan BIMTEK kita diajak ke ruang audio visual. Di sini kita melihat kaset atau ya kaset sih, kaset tentang sejarah gedung Mh Tamrin. Lebih tepatnya sih kayak video dokumenter dong sih, dokumenter yang dibuat seseorang terus kita tonton. Udah, kita selebihnya kita balik setelah ke ruang audiovisualnya selesai, kita balik lagi ke ruang perpus. Udah, kita duduk terus ngapain di situ, udah sampai pulang. Udah gitu doang sih hari ketiga. Nggak terlalu banyak banget kegiatan. Soalnya di Prasjotam itu apa ya, nggak ada kegiatan yang kayak misalnya nge-gap, itu nggak ada. Tapi kalau misalkan ada rombongan nih, misalkan satu bis ada 30 orang, nah kita itu harus ngebantu, tapi yang ngejelasin mereka, karena di sana ada gate-nya sendiri. Dan kalau misalkan kurang gate, kalau kita udah hafal, kita baru ngebantu, kayak gitu sih. Nah, di hari keempat ini, yaitu di hari terakhir ya di Museum Mh Tamrin, ada kegiatan uji kom. Kak Vivaldi datang ke ruang perpus, dia bilang bahwa kegiatannya akan dilakukan di jam 1 siang nanti. Jadi kalau kalian pengen makan atau pengen mau ngapa-ngapain boleh keluar, tapi izin terlebih dahulu. Jadi di hari ini kita ngapalin sejarahnya bener-bener lah, supaya kenapa, biar uji kom kita bener-bener matang, atau kita nggak ngeblank lah. Karena memang senjata paling ampuh itu untuk uji kom atau apapun, yang pertama itu kalian harus keliling, karena keliling itu akan membantu tentang memahami situasi di lapangan serta membantu kalian menghafal sejarah materi itu. Karena apa ya, kalau kalian keliling, kalian tuh kayak apa, udah leluasa lah, kalian udah hafal, kayak bisa ngerasain suasananya. Pasti kalau keliling gitu sendiri, kalian akan ngerasain suasananya itu bener-bener dingin. Nah, suasana dingin itu sama kayak pas lu maju pas uji kom atau evaluasi, itu sama bener. Kalau bagi kalian yang belum siap, pasti kalian grogi banget, nervous banget. Teman gue ada yang kayak gitu soalnya. Nah, jadi gue keliling ke ruang koleksi itu dua kali gue keliling, sekali ngafalin materi-materinya. Nah, bener-bener susah guys, lu kalau mau tahu itu susah banget. Tapi gue udah mulai paham dikit ya, jadi gue lebih tenang. Nah, pas jam 1 nih, uji kom, evaluasi. Nah, yang pertama itu temen gue ngeliatin temen gue pembawanya bagus, ya lah. Habis itu yang kedua ini kan di situ ada tiga cowok doang yang pasti masuk. Dari Pandawa sebenarnya ada satu, tapi dia nggak masuk. Terus dari SMK gue masuk semua nih 3 orang. Nah, biasanya sih kalau itu kan emang sih teman gue dulu, baru teman gue satu lagi. Jadi gue yang kedua maju, terpaksa tuh, bukan terpaksa sih, emang wajib ya, gue maju tuh kedua. Gue jelasin sejarah gedungnya,
openingnya dulu, opening, sejarah gedung, ruang koleksi, penutup, udah. Tapi kadang-kadang gue ngeblank di bagian pertama, atau bukan di opening, tapi pas di sejarah gedung gue tuh hampir ngeblank. Tapi kan kalau dibilang kalau misalkan kalau kamu ngeblank nanti kakak bantu, jadi gue ngeblank di bagian itu doang. Nah sisanya di sejarah gedung kan, pas sejarah gedung yang awalnya tuh gue agak-agak ngeblank, tapi pas kesananya lagi gue udah lancar, jadi gue lebih tenang. Terus juga Kak Vivaldi bilang, setelah kami bertiga maju ya, dia bilang kayak gini, ini 3 laki-laki pada jago-jago semua nih, lancar-lancar semua. Di situ gue ngerasa seneng asli deh. Ya kenapa ya, gue belajar etika kemanduan aja belum belajar. Gue cuma ngadepin mental gue sendiri. Nah kayak gini, gue nanamin di otak gue kayak gini, lu kalau grogi lu bakal kemakan sama nervous lu sendiri bakal ngebuat lu terus grogi. Tapi kalau lu lawan itu sama keberanian lu, sama kepintaran lu jadiin satu, itu bakal jadi senjata yang ampuh buat ngadepin nervous lu. Karena menurut gua, iya sih, karena menurut gua itu gua udah hafal materi, gua udah adaptasi tentang cara memperbaiki supaya nggak gugup atau nggak nervous di lapangan. Karena gue udah pernah uji kom sama papi Alex. Lu kalau mau tahu, uji kom sama dia itu bener-bener digangguin sama papi Alex. Jadi lu ketika ngomong ngejelasin sejarah gedung, selamat pagi, selamat datang di Museum Sejarah Jakarta, perkenalkan nama saya, papi ngomong perkenalkan nama saya, gini. Papi ntar ngomong tuh supaya kenapa? Itu buat ngebuat ngeganggu supaya lu nggak konsen. Tapi kalau lu bener-bener terus jalan, lu terus ngomong terus, itu tandanya lu bener-bener mental lu itu udah mental baja, atau alias itu lu udah pro lah ibaratnya, udah nggak bisa dikalahin lagi sama nervous lu sendiri. Dan gue baru sadar pas di uji kom sama papi itu ya, di museum sejarah ya, gue difoto, sumpah lagi jelasin gue begini di foto. Ntar gue kasih lihat fotonya ya, ntar gue taruh di sini, gue taruh. Baik guys, menurut gue gitu aja ya cerita atau pengalaman gue ketika di Museum Muhammad Tamrin. Dan untuk cerita selanjutnya gue akan menceritakan itu di part yang kedua, atau kalian bisa klik linknya di deskripsi. Nanti gue bakal taruh itu di deskripsi ketika gue di rolling di Museum Juang 45. Nanti gue akan taruh di deskripsi. Kalian juga bisa bisa melihat cerita gue ini di blog gue. Ntar gue taruh linknya di deskripsi ya. Dan juga satu lagi guys, gue benar-benar berharap kalian itu berkunjung ke Museum Muhammad Tamrin. Mau kapan, kayak besok, minggu depan, hari ini, terserah. Yang penting kalian harus berkunjung ke Museum Muhammad Tamrin. Gue butuh banget dukungan kalian guys, karena museum ini tuh masih sedikit banget pengunjungnya. Jadi kalau kalian berkunjung itu benar-benar membantu banget guys. Karena pepatah pernah berkata, jas merah jangan sampai melupakan sejarah, karena itu yang paling penting. Oke guys, jadi gua tutup aja ya, langsung closing aja. Mohon maaf atas kekurangan video gua kali ini. Jangan lupa like dan komen serta subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan sampai kalian lupa atau jangan sampai kalian ketinggalan info-info atau updatean dari gua yang terbaru. Jadi sampai jumpa, terima kasih atas perhatiannya. Have a nice day, bye bye.